Halo guys, balik lagi ke channel aku ya. Oke, seperti biasanya ya, kali ini kita akan ngebahas email masuk dari adik-adik kita ya. Sebuah pertanyaan, cara melupakan mantan terindah yang tidak mungkin kita miliki. Bagaimana sih caranya untuk melupakan seorang mantan terindah yang tidak mungkin kita miliki? Artinya, kita itu mau jungkir balik seperti apapun, mungkin 20% bakal berhasil ya. Dan 80%-nya sudah pasti gagal ya. Itu yang kita sebut sebagai mantan terindah yang tidak mungkin kita miliki. Nah, kita boleh kasih contoh di sini ya. Oke, dari pertanyaan ini kita bisa tarik benang merahnya ya, bahwa ada sebuah hal yang tidak mungkin untuk kita paksakan dan kita menyadari akan sangat begitu sulit untuk memilikinya walau kita sudah berusaha sangat keras ya. Walaupun banyak hal yang sudah kita lewati untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Tapi di sini mentok, benar-benar tidak bisa kita untuk mendapatkannya. Contoh ya, kita sangat mencintai mantan kita ya. Kita putus itu karena ada sesuatu yang memang tidak bisa kita untuk memperjuangkannya. Salah satu contohnya adalah karena pasangan kita itu dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, hubungan yang mulus ya, dari pacaran sampai ke sebuah pernikahan itu akan sangat baik dan sangat indah untuk kita jalani, sangat mudah banget untuk kita jalani bersama apabila orang tua dari pasangan kita atau orang tua kita itu merestui ya. Jadi mungkin buat kalian yang sekarang lagi galau-galaunya nih, mikirin permasalahan tentang hubungan kalian, yang mana orang tua dari pasangan kalian itu nggak setuju, ataupun dari orang tua kalian sendiri yang nggak setuju, kalian akan menghadapi sebuah keputusan atau sebuah tindakan dari kalian sendiri. Tetap untuk memperjuangkan hubungan yang tidak direstui itu, nggak ada restu dari orang tua, atau memilih untuk melepaskan orang yang kamu sayangin itu. Dan terkadang sesuatu yang udah kita perjuangkan mati-matian nih, karena kita udah cinta buta ya, udah cinta banget sama dia, sehingga kita tuh terkadang tidak memperdulikan dan tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang sebenarnya itu masuk akal, namun tetap kita tidak melihat hal itu. Kita tetap memperjuangkan perasaan cinta kita. Kita bucin. Kita memperjuangkan sesuatu yang kita juga sebenarnya belum tahu sih ujung-ujungnya nanti bagaimana. Karena pada dasarnya nih, kalau orang tua sudah memberikan kode untuk tidak setuju misalnya ya, itu berarti ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh orang tua, yang dimungkinkan nanti akan berakibat buruk terhadap kehidupan kita setelah pernikahan nanti. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua pada dasarnya dia 2 kali lipat, 3 kali lipat pengalamannya lebih dulu dari kita, dari segi umur ya. Tapi kalau misalnya dari segi pergaulan di zaman sekarang tentu sangat berbeda ya. Tapi biasanya nih yang dikhawatirkan oleh orang tua itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Sesuatu yang berhubungan dengan perilaku pasangan kita itu yang tidak disukain. Sesuatu yang berhubungan dengan misalnya keluarga dari pasangan yang kita mau itu tidak disukai oleh orang tua ya.
Dan tentu orang tua mempunyai alasan untuk itu. Sedangkan kita ini yang baru brojol nih, baru umur 20 tahun misalnya, terus dijodohkan ya. Kita itu masih dalam fase mencintai seorang, jatuh cinta dengan seseorang begitu sangat ya. Dan biasanya nih, anak muda itu yang umurnya masih 25 ke bawah ya. Dalam artian rentang waktu antara umur 15 tahun sampai 25 tahun. Dalam menjalani kehidupan itu, kebanyakan ya, tapi tidak semuanya. Kebanyakan kalian itu lebih mengedepankan perasaan suka, perasaan cinta yang masih menggebu-gebu ya, nggak ketemu sehari aja, itu udah ngerasa galau luar biasa. Kriterianya itu kebanyakan karena harus ada rasa cinta 90% misalnya. Alasan untuk orang tua memilihkan pasangan ke kita itu berdasarkan dari pengalaman pribadi orang tua kamu ya. Yang mana dia itu sangat takut kalau anaknya mendapatkan orang yang salah. Jadi memang ada alasannya kenapa orang tua itu menjodohkan anaknya ya. Terus alasan lain, contohnya memiliki pacar baru yang lebih baik dari kita. Ada kalanya seorang itu ditinggalkan secara mendadak tanpa alasan oleh pasangannya. Terus selang beberapa minggu atau mungkin beberapa hari saja, dia udah dapat pasangan baru. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada yang lebih baik dari kita. Dia mendapatkan pasangan baru yang tentunya lebih milih orang baru itu ketimbang kita ya. Tentu kalau seseorang sudah memutuskan seperti itu, berarti kita itu nggak ada bagus-bagusnya di mata pasangan kita itu. Apakah harus kita paksakan? Ya, apabila kita nggak ada salah, sudah ngasih effort yang bagus buat dia, sudah kita kasih perhatian, sudah kita itu mungkin bisa dikatakan 90% sudah kita usahakan untuk menjaga pasangan kita itu. Tapi yang kita jaga ternyata menjaga orang lain. Ternyata dia mendapatkan pasangan baru dengan sangat cepat. Itu berarti ada yang salah dari diri kita yang tidak bisa diterima oleh dia ya. Kalau dipahami sebenarnya kalau dia udah menjalin hubungan berpacaran dengan orang yang baru, itu artinya kita itu memang dianggap tidak ada bagusnya sama sekali dengan si pasangan kita itu. Kamu pasti pernah merasakan punya mantan itu setelah putus dari kita. Misalnya akun kita itu diblokir atau nomor HP kita itu diblokir atau salah satu contohnya adalah kita bahkan tidak diberi kesempatan untuk ketemu lagi dengan dia, untuk dekat lagi dengan dia ya. Udah kita coba menghubungi dia dengan nomor yang baru, pakai WA yang baru, pakai Instagram yang baru, ternyata zonk semuanya diblokir. Misalnya kita udah berusaha untuk mendekati orang tuanya misalnya, tapi yang menjalaninya ternyata tetap tidak mau sama kita. Itu artinya hubungan itu tidak perlu diteruskan lagi. Akan fatal akibatnya apabila kita tetap berusaha memaksakan dia untuk mau menerima kita. Karena memang kalau berhubungan dengan tipe atau kriteria dari yang dia mau ternyata nggak ada sama kita, itu sudah pasti kita mau berusaha, mau berjuang seperti apapun, itu bakal sangat susah, sangat sulit untuk meyakinkan dia. Meskipun dia lagi jomblo tuh, dia nggak ada pasangan. Terkadang orang itu lebih baik memilih untuk sendiri, untuk tidak mempunyai pasangan, daripada dia menjalin hubungan dengan orang yang salah. Dengan orang yang tidak masuk dalam kriteria dia, dalam tipe yang dia mau. Dari beberapa masalah yang sudah kita dapatkan tadi, kali ini aku akan memberikan tipsnya bagaimana cara melupakan mantan terindah yang tidak mungkin bisa kita miliki. Mungkin sebagian orang banyak yang merasa percaya diri bahwa melupakan mantan itu enak banget, mudah banget ya. Nggak perlulah tips-tips ya yang menurut mereka ya, yang menurut mereka itu tanpa kita ngasih tipsnya pun mereka sudah bisa sendiri ngelakuin gitu loh. Tapi perlu diketahui juga ada orang yang setengah mati susah untuk ngelakuin itu karena saking cintanya tadi.
Ada orang yang bisa melakukan tindakan misalnya bunuh diri ya, karena saking tidak bisa melupakannya. Karena mungkin ada alasan tertentu ya yang bikin dia itu sampai stres itu ya. Dan buat kalian yang merasa percaya diri bahwa kalian itu sudah pinter ya untuk melupakan mantan kalian, dan bahkan kalian itu udah berganti-ganti pasangan. Karena saking mudahnya untuk mendapatkan pasangan yang baru, sehingga pasangan yang lama itu tidak sampai sehari 2 hari udah bisa lupa ya. Bisa di skip. Tips ini khusus untuk kamu yang susah untuk melupakan mantan kamu ya. Cara melupakan mantan terindah yang tidak bisa dimiliki. Yang pertama, menyendiri untuk menyembuhkan dan mengikhlaskan. Nah, ada kalanya kita itu setelah putus dari orang yang kita sayang, tentu bagi kalian yang merasa cintanya itu gede banget ke pasangan kalian ya, sudah 100% nih yakin bahwa dia ini pasangan terindah, dia ini pasangan yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun berada ya, kecuali ya cuma dengan dialah kita cinta banget ya. Ada kalanya kita itu berusaha untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu dengan menyendiri, berusaha untuk merenung kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, atau berusaha untuk menerima kenyataan tadi bahwa pasangan itu memang terindah sih, tapi tidak untuk kita miliki. Sehingga kamu boleh mau nangis sendiri, menenangkan diri kalian, ya lakukan aja. Itu memang cara yang bisa kita ambil pada saat kita merasa kaget nih. Kita merasa kaget bahwa hubungan kita sudah berakhir di sini. Dan kita harus menerima itu gitu loh. Dan disitulah waktunya buat kamu itu untuk lebih membuat diri kalian itu rileks, tenang, dalam keadaan sendiri, dan tentunya ya jangan melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Jangan mencelakai diri kalian sendiri, tapi berusaha untuk tenang, untuk menerima kenyataan itu. Dan cara menyendiri ini merupakan cara yang efektif buat kalian untuk menenangkan diri kalian. Lanjut yang kedua, jangan kepo terhadap mantan. Kita udah tahu nih, kita itu tidak bisa untuk memaksakan diri kita untuk bersama si mantan itu tadi. Kita jangan berusaha lagi lah untuk mengingat-ingatnya. Kita nggak usah kepo-kepoin, pakai nge-likes, pakai komen, selalu melihat story dari pasangan kita, baik itu di Facebook, TikTok dia, ataupun di Instagramnya ya. Itu malah bikin kamu itu bakal semakin mengingatnya terus. Kalau selama pacaran, kalian mungkin bisa setiap hari ngawasin ya. Bisa setiap hari melihat story dia, apa yang dia keluhkan, apa yang ada dalam pikiran dia. Biasanya kan tertuang dalam story ya. Dalam cerita Instagram atau story TikTok ya misalnya ya. Tapi apabila nih keadaannya udah berubah, kamu ternyata tidak lagi milik dia, dia tidak kamu miliki lagi. Itu artinya ada sket yang ngebatasi kamu. Tentu dengan tujuan agar tidak mengingatnya terus, tidak bikin kamu sendiri itu sakit hati. Apalagi kita melihat pasangan yang baru putus dengan kita ternyata mempunyai pasangan yang baru nih. Udah, kamu yang tadinya cinta banget sama dia berubah menjadi rasa sakit hati ya. Jadi benci, merasa tidak berguna gitu ya. Dan tentu salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan menghindari tempat di mana ada mantan beraktivitas, tempat dia kerja, misalnya kalau dia masih anak kuliahan, tempat nongkrong, tempat kantin yang sering kalian kunjungin, tempat olahraga dia misalnya. Semua tempat-tempat yang kita rasa itu ada dia, itu harus dihindarin
Gimana caranya kita setiap hari itu tidak melihat wajah dia gitu loh. Kita pengen ngelupain, tapi kalau kita masih sering ketemu sama dia, rasa itu akan sulit untuk pudar ya. Kita akan sulit untuk ngelupain. Terus buang semua, apapun itu, pemberian dari mantan, kenang-kenangan. Kan biasanya orang pacaran itu kan saling memberi sesuatu ya. Nah, barang-barang itu yang ada hubungannya dengan mantan itu buang semuanya. Intinya detik itu, apapun tentang pasangan kamu itu, gimana caranya tidak kamu lihat lagi gitu loh. Karena kita tahu kita nggak mungkin bisa untuk mendapatkan mantan kita tadi. Merefresh ulang otak. Gimana caranya kita menganggap bahwa kita tidak pernah kenal dengan mantan itu tadi. Kita ingat-ingat dulu sebelum kita kenal dengan dia. Nah, kita mulai dari situ. Misalnya kamu yang tadinya jomblo nih, yang tadinya lagi jomblo, lebih banyak berhubungan dengan teman, lebih banyak bermainnya dengan teman, melakukan aktivitasnya dengan teman, yang biasanya kita mempunyai kegiatan-kegiatan positif itu kita tinggalkan dengan mengisi segala macam aktivitas dengan mantan tadi, sehingga semua berubah ya. Itu kita ambil lagi, kita lakukan lagi. Kita balik lagi ke mode awal ya. Dan jangan melakukan hal yang sama, baik itu aktivitas, hobi yang sama dengan aktivitas kita pada saat kita menjalin hubungan dengan mantan itu tadi. Dan 90% aktivitas itu harus kita jadwal ulang. Bagaimana caranya agar aktivitas itu menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat ya. Jangan mencoba menjadi teman akrab jika kenyataannya memang tidak mungkin kembali. Nah, kadang banyak yang bilang aku dengan mantan masih berteman dengan baik. Sebenarnya di sini kalau boleh kita tangkap dari ucapan mereka yang bilang seperti itu, sebenarnya mereka itu masih berharap untuk balikan lagi sebenarnya. Karena kalau nggak ada penting-penting lagi, nggak ada keinginan lagi untuk kembali, untuk apa sih, nggak penting banget, udah nyakitin gitu kan, ngapain harus balik lagi berteman gitu loh. Sedangkan apakah kita masih mau ngelakuin aktivitas lagi berteman dengan dia yang nantinya pasti yang namanya mantan ya, pasti bakal balik lagi itu perasaan. Sedangkan kita paham bahwa kita tidak mungkin bakal bisa sama dia lagi. Itu dihindari yang seperti itu ya. Nggak usah jadiin mantan itu sebagai teman yang baik, yang deket. Bahkan nanti malah bisa merusak hubungan kita dengan orang yang baru, yang benar-benar mungkin hubungan yang baru itu lebih baik ya. Tapi karena adanya mantan, maka rusak ya. Padahal kita tahu bahwa mantan itu tidak mungkin bakal bisa kita miliki lagi. Mulai menetapkan pasangan yang baru. Nah, ini merupakan target paling ampuh sebenarnya ya. Apabila kita ingin melupakan seorang, itu artinya kita harus mendapatkan pasangan yang baru. Yang tentunya kita juga harus lebih berhati-hati, jangan hanya menjadikan pasangan yang baru itu sebagai pelampiasan aja. Kita jadiin pasangan yang baru itu benar-benar lebih baik. Dia merupakan pilihan yang lebih baik dari mantan kita ya. Oke, itu tadi ya, cara melupakan mantan terindah yang tidak mungkin bisa untuk kamu miliki. Dan kamu harus coba nih, cara yang bakal menjadikan kamu itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.